warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Suharma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan awal pada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Jadi pada coaching kita kali ini, coach dan coaching, saya akan mengamati ini sesuai dengan rubrik penilaian, apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach. Tidak lupa penyesuaian prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Ibu. Dari ketiga kompetensi inti coaching, bagaimana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang dari ketiga kompetensi coaching tersebut yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Adapun ketercapaian yang ingin saya harapkan adalah bagaimana agar coach bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya yang dia hadapi, dan bagaimana dia membuat rencana ke depannya yang dilakukan. Oke, kalau begitu demikian kegiatan observasi kita kali ini. Silakan Ibu Suharma melakukan kegiatan coaching bersama dengan coachingnya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama juga Ibu. Selamat bekerja, Ibu. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nen. Ibu Suharma, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, seperti yang Ibu lihat, alhamdulillah Ibu sehat, alhamdulillah. Bu, bolehkah saya meminta waktunya Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Nah, bolehlah, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Suharma, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 75% yang mengerjakan tugas, Ibu Suharma. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi menurut Ibunya ini apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Untuk perbincangan kita kali ini, Bu Suharma, saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya dalam belajar, Bu. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu ini, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Oke, Bu, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, yang pertama itu adalah mungkin karena pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, di mana terlalu monoton.
saya terlalu dominan dalam proses pembelajaran, terlalu dominan dalam berceramah, bercerita. Kemudian yang kedua, saya terlalu banyak atau tidak terlalu banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dalam proses pembelajaran, Bu Suwarna. Oh begitu Bu ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu seperti itu, atau membuat murid Ibu tidak antusias dalam pembelajaran Ibu? Jadi menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan dalam proses pembelajaran, Bu Suwarna. Ya betul ya Bu ya, begitu sih kita sependapat. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran yang kita berikan? Oke, menurut saya pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, di mana murid diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya bisa melakukan pembelajaran dengan pemberian briefing ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, seperti itu, Bu. Lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan mungkin karena terlalu banyak, kemudian berisi banyak pertanyaan, kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, mungkin seperti itu, Bu. Iya, Bu. Kemudian maaf ya Bu, kalau boleh tahu Ibu di kelas menggunakan sumber belajar apa saja? Jadi di dalam kelas saya biasa menggunakan buku teks dari yang ada di perpustakaan. Selain buku teks Ibu, masih ada yang lain? Saya pikir banyak, Bu, seperti sumber belajar video pembelajaran, kemudian penggunaan alat peraga, dan termasuk PPT atau PowerPoint, dan bisa juga menggunakan pembelajaran di luar kelas, seperti itu. Nah, itu jawaban yang saya harapkan dari Ibu, betul sekali. Dan saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, Bu, yang pertama saya merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti menonton video. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya saya memberikan tugas dengan menggunakan bentuk drama, kemudian lagu, puisi, atau pantun. Kemudian saya juga bisa memberikan tugas kepada murid saya melalui Google Formulir ataukah puisi, kemudian ataukah dalam bentuk games supaya mereka tertarik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, seperti itu. Iya, saya kira rencana Ibu itu sangat bagus. Nah, setelah Ibu berencana, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, di mana menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan bagaimana mereka memilih sumber belajar pada murid-murid saya sehingga mereka tertarik. Dan Assalamualaikum Ibu Suhormat, apa sudah melakukan kegiatan coaching? Iya Bu. Waalaikumsalam, sudah Bu.
Oke. Sebelum penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca coaching. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Baik Bu, berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Ibu Neni tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur-cerita, yaitu yang pertama menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan merencanakan aksi atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu meminta coach mempertanggungjawabkan rencananya. Baik, menurut saya sebagai supervisor, kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu telah melakukan sesuai dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang coach hadapi. Nah, selain itu, Ibu juga sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip dari coaching. Kemudian kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai informasi yang disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Jadi demikian supervisor kita kali ini. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.